Halo teman-teman property planner, calon developer properti dimanapun Anda berada, seberapa penting legalitas dalam pengembangan proyek properti? Jawabannya adalah sangat penting teman-teman. Legalitas adalah fondasi utama yang harus diperhatikan oleh seorang developer properti ketika mengembangkan sebuah proyek propertinya. Tanpa legalitas yang kuat, proyek Anda bisa terhambat, bahkan beresiko menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Bayangkan teman-teman, Anda telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang dalam proyek properti, tetapi tiba-tiba proyek tersebut terhenti karena masalah legalitas. Tanpa legalitas yang jelas, Anda bisa mengalami kerugian yang cukup besar, kehilangan kepercayaan dari pembeli, dan menghadapi tuntutan secara hukum. Jangan biarkan mimpi Anda menjadi kenyataan buruk hanya karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas. Teman-teman property partner, mari kita bahas dua jenis legalitas penting dalam pengembangan properti, legalitas subjektif dan legalitas objektif. Memahami keduanya akan membantu Anda menghindari dari masalah di masa yang akan datang, teman-teman. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah legalitas subjektif. Jika pengembang berupa PT, semua dokumen seperti akta pendirian, akta perubahan, SK Kemenkumham, NPWP, dan NIP harus dilengkapi. Dulu ada SIUP dan TDB, tetapi sekarang tidak diperlukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya. Yang kedua adalah legalitas subjektif. Pengembang yang maju dengan perorangan atau kita sebut dengan developer perorangan. Jika pengembangnya berupa perorangan, cukup dengan KTP dan NPWP, teman-teman. KTP juga akan berfungsi next ya sebagai NPWP. Nah, kita bahas legalitas objektif. Sertifikat lahan, contohnya adalah sertifikat lahan. Lahan yang akan dikembangkan harus bersertifikat. Jika pengembangnya PT, sertifikatnya adalah SHGB. Jika perorangan, bisa SHM. Proses ini bisa memakan waktu hingga 4-6 bulan atau bahkan lebih, teman-teman. Terus yang kedua adalah perizinan. Dulu dikenal dengan IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau singkat dengan PGB. Perizinan diurus secara online, tetapi beberapa persyaratan masih harus diurus secara offline, teman-teman. Perizinan lainnya yang teman-teman harus ketahui adalah perizinan lainnya seperti rekomendasi, yaitu rekomendasi PEL, banjir, rekomendasi bebas lahan sawah dilindungi atau LSD, rekomendasi penerangan jalan umum atau PJU, terus rekomendasi andalalin atau analisa dampak lalu lintas, terus rekomendasi tempat pemakaman umum atau TPU, terus ada juga rekomendasi pemadam kebakaran atau damkar, terus pengesahan site plan dinas, penanaman modal dan pelayanan satu pintu atau kita sebut dengan DPMPTSP. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah Anda membuat namanya PPJB. Nah, menurut PP nomor 12 tahun 2021, penjualan dengan PPJB baru bisa dilakukan jika proyek sudah terbangun 20%. Ingat, artinya semua perizinan harus sudah lengkap sebelum menjual proyek, teman-teman, ya. Jadi, kesimpulannya, legalitas bukanlah hal yang bisa diabaikan, teman-teman. Pastikan semua dokumen dan perizinan lengkap sebelum memulai proyek. Ini akan menjamin kelancaran pengembangan dan memberikan keamanan ya bagi Anda sebagai developer dan calon pembeli Anda di kemudian hari. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru ya seputar dunia developer properti. Terima kasih, demikian dari saya Bung Rapi. Jangan lupa action.